Oh, terima kasih Mas. Alhamdulillah. Sobat Inspira, saya lagi ada di Bobo Kabin dan ini baru mesen makanan dari Bobo Deli ya. Ada es taro latte dan juga singkong karamel. Bentar lagi kan buka puasa nih. Jadi kayaknya perlu ngebahas tentang adab-adab makan terutama dalam masalah buka puasa. Ya teman-teman, memang ada perintah ya disarankan kalau buka puasa itu pertama menggunakan kurma basah dulu kalau ada. Kurma yang moist. Kalau nggak ada kurma yang moist, maka kurma yang kering. Kalau nggak ada, maka air putih. Itu yang disarankan dalam buka puasa. Dan biasanya banyak pertanyaan, Ustadz, ini kalau buka puasa mending makan dulu atau sholat maghrib dulu? Maka ada rinciannya. Kalau kita ada di posisi lapar super banget, yang mana dengan makan 3 kurma pun nggak bikin jadi hilang laparnya, maka kita makan dulu. Oke, kenapa? Karena Nabi kita SAW secara tidak langsung beliau melarang kita sholat dalam kondisi lapar. Kecuali kalau kita lagi puasa ya. Kalau lagi puasa, sholat duhur, asar, pasti dalam kondisi lapar kemungkinan besar ya sholat. Masa jadi nggak sholat gara-gara lapar? Tapi kalau maghrib kan saatnya kita udah boleh makan. Nah kalau seandainya makan takjil 3 kurma atau 5 atau 7, itu udah ngebuat kita jadi hilang laparnya, sholat dulu itu yang terbaik. Tapi kalau kita bener-bener kerasa lapar terus, ya udah makan dulu. Tapi tentunya makannya jangan berlebihan. Jangan sampai kayak banyak orang yang ketika makan maghrib tuh pas buka puasa, dia makan dari jam 6 sampai adzan isya. Bablas tuh sholat maghrib. Jadi adab yang pertama adalah sekali lagi makan kurma 3 biji atau 5 biji atau 7, terserah bebas. Kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, ya minum air putih. Dan kalau misalnya nggak ada yang ketiganya, nggak ada masalah pakai apapun buka puasanya yang manis-manis, karena kalau yang gula itu lebih mudah untuk dicerna ya. Jadi nggak ada masalah makan apapun, nggak terlalu strict kita. Lalu habis itu kita sholat. Kalau lapar banget ya udah makan dulu, tapi jangan sampai bablas sholat isya di skip. Oke, itu pertama untuk masalah buka puasanya. Nah sekarang kita makan secara umum. Bagaimana sih adab-adab dalam masalah makan? Islam ini agama yang sempurna, sampai permasalahan makan, minum, buang air kecil, buang air besar ada aturannya. Ini membuktikan kesempurnaan Islam. Nah, berhubung video ini gak akan terlalu panjang, maka saya akan menyampaikan beberapa hal aja. Satu, untuk makan, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk makan dari yang terdekat dulu. Artinya, kalau misalnya kita lagi ada di meja besar, dan ada banyak menu makanan, kita memulai dari makanan yang terdekat dulu. Jadi jangan sampai kita makannya comot yang jauh-jauh. Ya, kecuali kalau prasmanan yang memang kita ngambil sebagian, ngambil, kemudian habis itu jadilah satu paket di piring kita, itu nggak masalah. Tapi kalau emang posisinya makanannya semuanya sama atau mirip-mirip, ya kita ngambil yang terdekat dulu. Karena ini membuktikan kalau kita nggak rakus. Kalau misalnya baru makan aja kita langsung comot dari yang paling jauh, itu kayak nggak sabaran banget. Itu yang pertama. Jangan lupa juga baca bismillah sebelum makan. Pakai tangan kanan. Ya, pakai tangan kanan. Baca bismillah, kemudian kita makan, usahakan jangan makan makanan yang panas. Anget, it's okay. Tapi kalau panas, jangan, karena itu akan ngerusak lidah kita. Ya. Nah, kemudian setelah itu, di antara adab yang lainnya juga adalah kita kalau makan jangan tergesa-gesa, ya. Makan jangan terlalu cepat. Dan ini banyak yang belum tahu kalau makan itu disunahkan atau setidaknya disarankan untuk ngobrol kalau ada orang. Jadi kita jangan sampai kalau lagi makan kita diem total, nggak bicara sama sekali. Dan jangan juga ketika makan kita ngobrol sampai terlalu berlebihan, sampai teriak-teriak, tertawa terbahak-bahak. Jangan. Di Islam kita diajarkan pertengahan. Sambil makan, sambil ngobrol. Sebagaimana Nabi pun SAW, beliau pernah makan 1 gigit dari daging kambing. Kemudian habis itu beliau ngobrol dengan para sahabat. Nah, tapi ngobrolnya yang santai aja, yang ngobrol yang nggak sampai ngeganggu kita makan juga. Itu adab. Karena suasana makan jadi lebih nyaman ketika kita ngobrol yang enak dengan teman-teman kita. Kemudian lanjut lagi, makan jangan berlebihan. Buat teman-teman yang lagi bulking, pengen badan keker, makannya jangan berlebihan, tapi bisa tetap bulking, bisa tetap over kalori. Caranya gimana? Bisa tetap nambahin kalori, makannya lebih banyak. Misalnya yang biasanya makan 3 kali, sekarang makannya 7 kali. Tapi setiap kali makan jangan sampai terlalu kenyang.
Karena makan sampai terlampau kenyang itu nggak sehat. Nabi kita SAW bersabda, kalau makan itu, kalau kita makan, sepertiga perut kita untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara. Emang gimana cara nakarnya? Emang nggak mungkin sih kita nakar banget ya. Cuman orang yang makannya itu di porsi sekitar sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga buat nafas, itu ketika dia beres makan, indikasinya adalah dia masih nyaman perutnya. Adapun kalau beres makan udah kerasa, aduh, susah jalan, itu pasti berarti udah over. Oke, jadi indikasi sepertiga, sepertiga, sepertiga adalah beres makan, beres minum, perut kita tuh masih nyaman banget. Dan ini yang terakhir, yang paling luar biasa. Beres kita makan, tentunya kita abisin makanannya ya, karena kalau ada sisa, ya mubadzir. Sebisa mungkin kita abisin, kecuali kalau ada bagian yang emang kita nggak kuat untuk makan, seperti kita misalnya anti cabai, ya anti cengek, kita nggak bisa makan ya jangan dipaksain. Tapi kalau kita bisa makan semuanya itu yang terbaik, karena keberkahan itu turun di makanan, dan kita nggak tahu di bagian makanan mana yang paling berkah, sehingga kita usahakan abisin. Setelah beres makan, ini yang paling luar biasa teman-teman. Ada hadis yang sahih tentang doa setelah makan. Dan memang kita diajarin tentang doa setelah makan ya, banyak ya versinya. Dan ketika banyak versi doa setelah makan, selama ada hadisnya yang sahih, amalkan silakan. Atau nggak ada hadisnya, tapi ucapan doanya bagus seperti Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas semua makanan ini. Itu juga boleh. Nah sekarang saya ingin ajarkan satu hadis tentang doa beres makan yang saya rasa ini paling luar biasa banget. Yaitu apa? Setelah makan minum kita baca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makanan ini tanpa aku harus bersusah payah mendapatkannya. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang beres makan membaca doa tadi, dia akan diampuni semua dosanya yang masa lalu. Bayangin, kita makan enak, apalagi kalau ditraktir. Kita makan udah enak, perut kenyang, kita baca doa, dihapus dosanya. Biasanya ngapus dosa dengan istighfar, ini dengan beres makan baca doa tadi dihapus semua dosa yang masa lalu. Tapi ada note dari para ulama, yaitu yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Tapi kan lumayan tuh, dosa kecil selama kita dari balik sampai sekarang 15 tahun semua dihapus. Wow. Jangan lupa adab-adab makan itu, semoga kita semua diterima oleh Allah ibadahnya ya. Dan semoga kita termasuk penghuni surga Firdaus di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan dimana amal soleh dilipat gandakan. Yuk, kita berusaha memperbanyak sedekah. Teman-teman bisa ikut challenge 30 hari bersedekah bersama Sharing Happiness. Gampang kok caranya, tinggal scan di kris yang ada di layar kaca. Semoga dengan ini kita dapat pahala yang sangat besar. Dan itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah dan dapat surga tertinggi Firdaus.